Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Usaha PKS bangkitkan halu hantu PKI, instruksikan nonton film G30 SPKI, ditulis oleh Anto Cahaya. Setiap tanggal 30 September atau mendekati tanggal tersebut, ada saja pihak-pihak yang mencoba membangkitkan ingatan rakyat tentang PKI. Pasalnya, di tanggal dan bulan tersebut dipahami sebagai gerakan pengkhianatan Partai Komunis Indonesia yang ditandai dengan penculikan dan terbunuhnya 7 jenderal, sehingga dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Sampai akhirnya dibuatlah film tersebut, perlu kiranya diketahui oleh kita semua, dikutip Harian Kompas pada Sabtu 15 September 1984. Film ini awalnya diberi judul Sejarah Orde Baru, namun kemudian diubah menjadi Pengkhianatan G30 SPKI. Jadi dari judul yang berubah saja kita dapat mengetahui jika film tersebut kental sekali dengan nama campur tangan Orde Baru dalam pembuatannya yang saat itu disutradarai oleh Arifin Cenor. Sampai akhirnya film yang biasanya diputar ulang di TVRI tersebut terakhir diputar pada tahun 1958 sampai sekarang. Dikutip Harian Kompas 24 September 1998, Menteri Penerangan atau Menpen saat itu Muhammad Yunus mengkritik film yang disebut-sebut menghabiskan dana 800 juta rupiah dalam pembuatannya itu. Saat itu dia menyampaikannya dalam rapat kerja antara Menpen dengan Komisi 1 DPR di Jakarta pada Rabu 29 September 1998. Muhammad Yunus juga menegaskan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film Pengkhianatan G30 SPKI, Janur Kuning, Serangan Fajar menurutnya tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Karena itu tanggal 30 September mendatang TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30 SPKI, ujarnya. Nah, tapi yang lucu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tiba-tiba saja menginstruksikan kepada para kadernya untuk menonton film Pengkhianatan G30 SPKI. Instruksi tersebut dikeluarkan Sayhu melalui surat resmi yang dikeluarkan DPP PKS dengan nomor surat 12.2D-INT-Pres-PKS-221. Sejarah bangsa sudah membuktikan bahwa ideologi komunis sangat berbahaya, sehingga harus terus diwaspadai kemunculannya di masa kini dan yang akan datang, kata Sayhu dalam instruksinya, dikutip Kamis 30 September 2021. Ada 4 poin yang tertuang dalam instruksi tersebut. Pertama, Sayhu menginstruksikan kadernya menyaksikan film Pengkhianatan G30 SPKI pada 30 September 2021 melalui televisi atau media lainnya yang menayangkan. Kedua, Sayhu juga menginstruksikan kader PKS untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 30 September 2021 dan 1 tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2021. Ketiga, kegiatan tersebut dapat dilakukan di rumah atau di tempat-tempat lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Melaksanakan instruksi Presiden dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, bunyi poin keempat. PKS seolah seperti penguasa saja, memerintahkan nonton film dan kibarkan bendera segala. Bagi yang waras sudah pasti tahu tujuan dari PKS tersebut, semata-mata hanya ingin mendapatkan apresiasi masyarakat dan bak nasionalis habis. Yusuf Supendi, salah satu menteri Partai Keadilan, cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah. Terlepas apakah ada hubungannya atau tidak dengan PKS, sementara itu kelompok Ikhwanul Muslimin sendiri dilarang berkembang di berbagai negara di dunia. Bahkan Dewan Ulama Senior Kerajaan Arab Saudi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan tidak mewakili nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Dewan tersebut menggambarkan organisasi yang terpusat di Mesir tersebut sebagai kelompok sesat yang merusak hidup berdampingan di dalam negara dan membuat hasutan kekerasan dan terorisme. Jadi sangat paradoks bukan? Tanpa harus diinstruksikan atau diingatkan sekalipun, masyarakat juga sudah mengetahui jika paham komunis sudah dilarang di Republik ini. Jadi tidak perlu seolah-olah atau seakan-akan seperti paling peduli dengan bahaya komunis saja. Ada-ada saja jika dipikir secara logika, sementara pemerintah saja bersikap biasa saja, tidak seboh PKS. Ini sebuah partai yang memiliki rekam jejak, ada kaitannya dengan Ikhwanul Muslimin, kok terlihat nasionalis sekali? Sementara itu, pengadilan Mesir memerintahkan 50 pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin dimasukkan ke dalam daftar terorisme negara itu. Dilansir dari Egypt Independent, pada Kamis 28 Januari 2021, media lokal melaporkan bahwa pengadilan kriminal Kairo pada Senin 25 Januari, waktu setempat mengeluarkan putusan untuk memasukkan 50 pemimpin Ikhwanul Muslimin dalam daftar teroris selama 5 tahun mulai dari tanggal putusan.
Jadi kiranya usaha PKS yang berusaha keras membangkitkan hantu PKI dengan cara menginstruksikan nonton film dengan maksud dan tujuan di atas hanyalah narasi recehan yang berusaha menarik masyarakat Indonesia, halusinasi tingkat tinggi dan mencoba menjadi pahlawan kesiangan. Sekarang itu yang diwaspadai bukan komunis tapi teroris. Rakyat sudah cerdas tak terperdaya dengan orang-orang yang paling nasionalis tapi latar belakangnya menyinyis so agamis. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.